Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah itu maujud, illa huwa, kecuali Rabb. Wa a'rid, dan berpalinglah engkau, 'anil musyrikina, dari orang-orang musyrik. Walau sya'a, apabila menghendaki siapa Allahu Allah, ma asyraku, maka tidak akan menyekutukan siapa musyrikin, wa ma ja'alna, dan tidak akan menjadikan aku kepadamu, alaihim, atas musyrikin, hafizon, pada hafizon, pada memperingatkan. Rokiban artinya membalas engkau, fatujazi, maka membalas him, pada musyrikin, atau fatujazi, maka membalas siapa Allah him, pada musyrikin, bi'amalihim, dengan perbuatannya musyrikin. Wama anta, dan tidak ada adapun engkau, alaihim, atas musyrikin, itu biwakilin, yang diserai. Fatujbir, maka fatujbir, ya. Fatujbir, maka memaksalah engkau hum, pada musyrikin, alal imani, atas iman. Nah, jadi walau sya'allahumma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidho, yang artinya di sini adalah jika Allah berkehendak mereka tidak akan menyekutukan Allah. Nah, jadi, dan lagi adalah bahwa Rasulullah tidak diutus untuk menjaga atau membalas kepada orang-orang musyrik, ya. Jadi tugasnya Rasulullah, tugas daripada Rasulullah dalam ayat ini adalah untuk mengajak pada orang-orang musyrik supaya beriman kepada Allah. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Maka tugas utamanya adalah fatujbirhum alal iman. Wa hadza, adapun ayat ini itu qoblal amri, sebelum perintah bil qitali, dengan perang. Jadi tadinya sebelum ada amril qital, ya, sebelum ada perintah perang, Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang-orang pada kebenaran, untuk kembali kepada Allah secara baik-baik, ya. Jadi fokus saja. Rasulullah tidak diberikan tidak diberikan tanggung jawab untuk membalas, ya, karena memang pembalasan terhadap orang-orang, terhadap manusia, ya, terhadap seluruh umat itu adalah Allah yang akan menanggung, ya, Allah yang akan memberikan. Maka Rasulullah diperintahkan untuk fokus saja mengajak. Wala tasubbu, dan jangan mencaci, jangan misui engkau, ya, tidak boleh memaki, alladzina, pada berhala-berhala, yad'una, yang berdoa siapa kufar, hu, pada alladzin, min dunillahi, dari selain Allah, ail asnami, artinya berhala-berhala. Fayasubbu, maka akan memaki siapa kufar, Allah, pada Allah, adwan, karena melewati batas. I'tidaan, artinya karena melewati batas, wa zulman, dan dolim, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Jadi dikatakan karena memang kondisinya saat itu belum turun amril qital, belum turun perintah perang. Rasulullah pada mulanya diperintahkan untuk mengajak secara baik-baik. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah.
jangan memaki sesembahan mereka. Fayasubbullaha adwa. Kalau mereka dimaki, berhala mereka dimaki, mereka akan membalas mencaci maki Allah dengan lebih lagi, ya. Karena memang seperti itu perilakunya bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Mereka tidak tahu, tidak menahu tentang Allah. Jadi orang, ya, kalau berdakwah lihat situasi. Nah, jangan kok tinggal di suatu daerah yang damai kemudian dakwahnya dengan cara yang brutal, mengajak kebaikan tapi dengan cara yang buruk. Nah, ini jangan sampai kita berbicara tentang neraka tapi dengan mulut neraka. Orang yang cenderung menolak tentu saja akan menolak dengan keras, ya. Inilah pentingnya personal selling. Jadi bagaimana ketertarikan orang lain terhadap agama kita, terhadap agama Islam, itu tergantung muslimnya, tergantung orangnya. Apakah kita sebagai muslim punya cukup personal selling yang baik untuk membuat orang tertarik dengan agama Allah. Jadi jangan buru-buru melontarkan caci makian. Ai jahlan artinya karena bodoh, minhum dari kufar billahi pada Allah. Kadzalika sebagaimana memoles, kama zayyanna sebagaimana menghiasi aku, liha ulai terhadap kufar ma pada perkara, hum yang adapun kufar itu alaihi atas ma, zayyanna mengindahkan aku, likulli ummatin bagi tiap-tiap umat, amalahum pada amalnya umat. Jadi yang tidak beriman juga hendaknya diajak dengan cara yang baik, dipoles supaya orang-orang yang tadinya belum beriman jadi tertarik untuk beriman. Polesan tersebut juga Allah lakukan terhadap kita yang sudah beriman. Diindahkanlah setiap kebaikan sehingga kita juga tertarik untuk melakukan. Siapa kira-kira yang membuat polesan terhadap segala rupa ibadah sehingga kita tertarik untuk melakukannya, yaitu Allah. Kita mendapatkan mendapatkan keindahan ketika melihat sebuah perilaku yang baik. Oh ya, itu baik, saya akan lakukan. Nah, itu Allah yang membuat. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum minal khairi, nyatanya dari kebaikan, wasyarri dan keburukan. Fa'atu maka datang siapa umat pada amal, summa ila rabbihim kemudian pada Tuhannya umat, marji'u adapun tempat marji'uhum adapun tempat kembalinya umat, fil akhirati di akhirat. Fayunabbi'u maka menjelaskan siapa Rabb hum pada umat, bima dengan perkara, kanu yang ada siapa umat itu ya'maluna beramal siapa umat. Fayujazi maka membalas siapa Rabb him pada umat bihi dengan ma. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun wa aqsamu dan bersumpah siapa kufar. Ai kufaru Makkah artinya kufar Makkah billahi dengan Allah. Allah jahda aimanihim dengan kesungguhan sumpahnya kufar. Ai ghayata jtihadihim artinya dengan puncak kesungguhan sumpahnya kufar. Fiha di dalam aiman. La in ja'at apabila datang hum minta siapa kufar pada ma la yu'minunna maka akan beriman siapa kufar biha dengan ayat. Diinformasikan kepada Rasulullah bahwa orang-orang kufar Makkah
Mereka akan mengatakan la in ja'athum ayah la yu'minun nabiha. Mereka bilang kalau ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada mukjizat yang bisa mereka lihat, maka mereka akan beriman. Itu sumpah mereka. Seakan-akan sumpahnya beneran ya. La yu'minun nabiha, maka mereka akan beriman. Kul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap kuffaru Makkah, innamal ayatu. Sesungguhnya adapun ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat itu indallahi, di sisi Allah. Mukjizat itu ya terserah Allah, itu ada di tangan Allah, itu milik Allah. Yunazzilu, menurunkan siapa Allah pada ayat kama sebagaimana perkara yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wa innama ana, dan sesungguhnya hanya adapun aku itu nadhirun, memperingatkan. Wama, dan adapun apa itu yus'iru, memberitahukan apa makum padamu. Yudrikum artinya memberitahu apa makum padamu bi imanihim, dengan imannya kufar. Idza ja'at, ketika datang apa ayat. Ai antum artinya engkau itulah tadruna, tidak akan mengetahui engkau dzalika pada imannya kufar. Innaha, sesungguhnya ayat itu idza ja'at, ketika datang apa ayat. La yu'minuna, maka tidak akan beriman siapa kufar. Jadi mereka akan mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah diutuslah untuk menjawab innamal ayatu indallah. Kemudian dilanjutkan lagi wa ma yus'irukum. Lah kalau keimanan mereka toh tidak akan diketahui ya, mereka akan ngaku-ngaku saja kalau beriman. Terus dikatakan oleh Allah, innaha idza ja'at la yu'minun. Sekalipun mukjizat itu datang, mereka tidak akan beriman. 5, karena perkara sabako yang telah lalu apama fi ilmi, di dalam sepengetahuanku. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain bitai, dengan tak. Idza ja'at la tu'minun, ya, bitai dengan tak, khitaban, karena menjadi khitab lil kufari, bagi orang-orang kafir. Wa fi ukhra, dan di dalam qiraah yang lain bi fathi anna, dengan fathahnya anna. Annaha idza ja'at, nah itu dalam qiraah yang lain ya. Anna bi makna la'alla, dengan maknanya lafaz la'alla ay ma'mulatun, artinya diamalkan. 5, terhadap lafaz qablaha, yang sebelumnya anna. Innaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu, dan membolak-balikkan aku afidatahum, pada hati-hatinya kufar. Nuhawilu artinya memindah-mindahkan aku, qulubahum, pada hati-hatinya kufar, anil haqqi, dari kebenaran. Fala yafhamuna, maka tidak faham siapa kufar hu, pada hak. Wa nuqallibu afidatahum. Jadi orang itu kalau banyak menolak, banyak gampang menolak kebaikan, maka Allah akan semakin menguji, akan semakin diuji hatinya, dibolak-balikkan terus. Ini kalau orang nggak ada pendirian ya, nggak ada pendirian yang baik. Sesuatu yang baik gampang ditolak, yang buruk diterima. Ini diuji oleh Allah, diubah hatinya, dibolak-balikkan. Tidak hanya hatinya saja yang diubah-ubah, wa absarahum, dan penglihatannya atau pandangannya kufar anhu, dari hak. Fala yubsiruna, maka tidak bisa melihat siapa kufar hu, pada hak. Fala yu'minuna, maka tidak bisa beriman siapa kufar. Jadi ya naudzubillah ya, kalau sudah sampai seperti itu, diberitahu tentang kebesaran Allah, apakah kita yang sudah beriman ini tidak diuji oleh Allah dengan itu? Masih setiap saat kita diuji oleh Allah dengan itu. Berapa banyak dari kita yang ragu pada kebaikan Allah, pada kebesaran Allah, takut memimpikan sesuatu yang besar, takut tidak diijabahi oleh Allah.
Jadi penting kita percaya bahwa Allah akan menuntun kita, makanya kita harus mulai melangkah pada jalan yang sudah terbuka, sembari kita minta tuntunan dari Allah. Yakin kalau sesuatu itu baik, kita mulai dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, maka di situ ada tuntunan Allah. Tapi kebanyakan dari kita takut untuk mulai saja, takut, belum sudah suudzon sama Allah. Oh, saya mulai usaha atau saya mulai ikut kerja sama ini gitu. Tantangan kerjanya berat. Padahal misalkan ini atasannya sudah ngasih, nggak apa-apa ikut aja kerja, nanti saya tunjukkan. Nah, sudah baik seperti ini tapi di hatinya masih ada keraguan, padahal ini kesempatan untuk mengeksplor diri, kesempatan untuk mendapatkan rizki dari situ. Tapi penolakan itu datang dari diri kita sendiri. Ketika penolakan itu kita lakukan terhadap sesuatu yang baik, ya jangan komplain kalau misalkan kok saya sudah melakukan hal ini masih sering bingung. Nah, memang kalau kita gampang menolak sesuatu yang baik, dikatakan oleh Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, akan dibolak-balikkan itu kondisi hati kita, pandangan kita terhadap kebenaran juga akan dibolak-balik. Naudzubillah ya, kalau sampai nanti putus asa pada rahmat Allah, jangan sampai. Kama lam yu'minu, sebagaimana tidak beriman siapa kufar bihi dengan ma. Ai bima artinya dengan perkara unzilu yang telah diturunkan apa ma minal ayati, nyatanya dari ayat-ayat, awalamarrotin, di dalam kali pertama. Wanadharo, dan meninggalkan aku hum pada kufar. Natruku artinya meninggalkan aku hum pada kufar, fituyanihim, di dalam sesatnya kufar. Bolalihim artinya terjerumusnya kufar. Ya'mahuna, dalam keadaan mondar-mandir. Yataroddaduna artinya mondar-mandir siapa kufar. Mutahayyirina pun yang bingung siapa kufar. Walau annana, kalau toh sesungguhnya aku itu nazalna, menurunkan aku ilaihim, bagi kufar, al malaikata, pada malaikat, para malaikat, pada malaikat-malaikat ya. Wakallama, dan berbicara hum, pada kufar siapa al mauta, orang yang sudah mati. Kama, sebagaimana perkara iqtarohu, yang minta siapa kufar. Wahasyarna, dan mengumpulkan aku, jamakna artinya mengumpulkan aku, alaihim, atas kufar, kulla syai'in, pada tiap perkara, kubulan, dalam keadaan menjadi kelompok-kelompok. Bidomata ini dengan didomah keduanya, kubulan. Jam'u kobilin, artinya yaitu jamaknya lafadz kobilin. Ai faujan, artinya berbondong-bondong. Wabikasril kofi, dan dengan kasrohnya kof. Fathil ba'i, dan fathahnya ba. Kulla syai'in Ibala. Ai muayanatan, artinya bermakna muayanah. Fasyahidu, maka bersaksi siapa malaikat bisidqika, dengan kebenaranmu. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa asyarna alaihim kulla syai'in kubula. Jadi kalau toh kuturunkan kepada orang-orang kafir, diturunkan para malaikat, bahkan mereka bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah mati gitu ya. Apakah mereka akan beriman? Jawabnya makanu, maka tidak akan ada siapa kufaru Makkah itu layuk minuna, akan beriman siapa kufaru Makkah. 5, sebagaimana perkara sabako yang telah lalu apa ma fi ilmillahi, di dalam ilmu Allah, di dalam pengetahuan Allah. Illa lakin ayyasha'a, kecuali akan tapi untuknya berkehendak siapa Allahu Allah, imanahum, pada imannya
kufar fayu'minuna, maka beriman siapa kufar. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan dari kufar itu yajhaluna, memilih bodoh siapa kufar. Zalika pada ma wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.